Halo anak-anak, di channel Ciptasari kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal tentang penyajian vektor di R2. Nah, soal yang pertama ini, diketahui titik A 2,5 dan B negatif 1, negatif 3. Tentukan vektor yang pertama vektor AB, kemudian yang kedua vektor BA. Kita mulai dulu dari penyelesaian yang pertama. Vektor AB. Nah, ketika kita ingin mencari berapa sih vektor AB ini, kita di sini sudah diketahui titik A ini 2,5. Berarti kalau kita jadikan vektor posisi OA, dia menjadi 2, ini dalam bentuk vektor baris. Kemudian B-nya, titik koordinat B-nya akan menjadi vektor OB, itu negatif 1. Nah, untuk mencari vektor AB ini, seperti penjelasan di video sebelumnya, berarti dengan cara vektor OB dikurangi vektor OA. OB itu negatif 1, negatif 3. Kita gunakan vektor kolom ya, biar lebih mudah. Kemudian dikurangi 2, 5. Nah, jadinya negatif 1 dikurangi 2, negatif 3 dikurangi 5. Negatif 1 dikurangi 2, negatif 3 dikurangi 5. Berarti negatif 3, negatif 8. Ini untuk yang A. Oke, next kita bahas yang B, vektor BA. Vektor OA sama OB sama ya. Jadi sekarang yang kalau jadi yang vektor BA itu berarti vektor OA dikurangi vektor OB. Vektor OA itu 2, 5. Terus vektor OB negatif 1, negatif 3. Berarti 2 dikurangi negatif 1, artinya 2 tambah 1 ya. 3, 5 dikurangi negatif 3, 8. Inilah dia vektor BA. Jadi ingat, ketika ingin mencari vektor BA, yang di belakang dikurangi yang di depan. Itu konsep, biar cepat ingatnya ya. Jadinya OA dikurangi OB. Selanjutnya nomor 2, diketahui vektor A 7i ditambahkan 2j. Kemudian vektor B 3i dikurangi 8j. Nyatakan vektor A dan B ini dalam bentuk vektor kolom. Nah, vektor ini kan sudah dalam bentuk kombinasi linier. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk vektor kolom. Nah, vektor A berarti I-nya 7, J-nya 2. Nah, ini vektor A-nya dalam bentuk vektor kolom. Kemudian yang vektor B-nya 3i negatif 8. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya nomor 3, ada 2 vektor yang disajikan dalam bentuk vektor kolom. Kita diminta untuk menyatakan vektor P dan Q ini dalam bentuk kombinasi linier. Nah, berarti kan vektor P itu yang awalnya menjadi dari vektor kolom 2 negatif 3 akan menjadi 2i dikurangi 3j. Kemudian yang vektor Q akan menjadi negatif 4i ditambahkan j. Jadi 1 itu tidak perlu ditulis 1j, cukup menuliskan j saja. Oke, bisa dipahami ya. Lalu yang nomor 4 ini kita sudah disajikan koordinat kartesius dan diminta untuk menyatakan vektor KL yang ini dalam bentuk vektor kolom. Nah, kita awali dulu. Vektor K ini berarti vektor OK itu koordinatnya berapa? 1, negatif 2. Berarti kalau menjadi vektor 1, negatif 2. Kemudian kalau vektor OL itu adalah negatif 8,5. Berarti OL itu negatif 8, 5. Sekarang kita mulai dari yang A.
Nyatakan vektor KL itu dalam bentuk vektor kolom. Berarti kan vektor KL itu adalah vektor UL dikurangi vektor OK. Kita percepat ya, berarti negatif 8, 5 itu dari vektor UL-nya dikurangi vektor OK. 1, negatif 2. Berarti negatif 8 dikurangi 1, negatif 9. 5 dikurangi negatif 2, 7. Ini bentuk vektor kolomnya. Kemudian, dalam bentuk kombinasi linearnya, vektor KL itu menjadi negatif 9i ditambahkan 7j. Gitu ya. Lalu soal nomor 5, tuliskan dalam bentuk vektor kolom dan kombinasi linear dari vektor AB jika koordinat A-nya negatif 4,3, B-nya 2, negatif 7. Berarti kita mulai dari yang A dulu. Vektor AB. Vektor AB itu kan OB, vektor OB dikurangi OA. Vektor OB-nya 2, negatif 7. Terus dikurangi vektor OA. Negatif 4, 3. Berarti jadinya 2 dikurangi negatif 4, 6. Negatif 7 dikurangi 3, negatif 10. Inilah bentuk vektor kolomnya. Dan dalam bentuk kombinasi linearnya menjadi 6i dikurangi 10j. Oke. Kemudian yang B, A 2,1, berarti vektor AB-nya OB dulu ya, negatif 9,3, berarti negatif 9, 3 dikurangi 2, 1. Jadilah dia negatif 9 dikurangi 2, negatif 11, 3 dikurangi 1, 2. Ini dalam bentuk vektor kolomnya. Dalam bentuk kombinasi linearnya menjadi negatif 11i ditambahkan 2j. Bisa dipahami? Terima kasih sudah menyimak video pembahasan soal kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!